Saya Sivanya Widyayu Puspawardhani dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor urut 36 ingin menyampaikan mengenai perlawanan Arupalaka. Arungpalaka atau Arupalaka lahir pada 15 September 1634. Ia adalah putra Raja Bone ke-13. Meskipun berstatus sebagai pangeran, bukan berarti Arungpalaka bisa menikmati kehidupan yang enak. Sebaliknya, ia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Polemik tersebut sebenarnya terjadi jauh sebelum Arungpalaka dilahirkan. Setidaknya ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Sopeng, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Goa-Talo. Dari keempatnya, Goa-Talo adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan bernafsu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncak pertikaian terjadi saat Goa-Talo resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun 1605. Di tahun 1643, Bone benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Goa. Peristiwa tersebut terjadi ketika Bone dipimpin oleh ayahanda Arungpalaka. Takluknya Bone kepada Goa membuat Arungpalaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Hingga suatu ketika, Arungpalaka akhirnya bisa terbebas dari cengkraman Goa setelah terjadi aksi pemberontakan orang-orang Bone yang dipimpin oleh Tobala. Tobala adalah kepanjangan tangan dari Goa. Lari dari Goa, Arungpalaka kemudian berlindung di Kesultanan Buton selama 3 tahun, yang saat itu dipimpin oleh Lasombata. Akhir tahun 1660, dibantu oleh beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia, Arungpalaka melancarkan serangan terhadap Goa dan berhasil membebaskan orang-orang Bone yang dipekerjakan secara paksa. Sayangnya, Tobala tewas dalam peperangan tersebut. Namun Arungpalaka terpaksa mundur. Untuk meraih kemenangan, ia belum sanggup, lantaran armada militer Goa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arungpalaka pun terpaksa melarikan diri, karena menjadi target utama Goa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, VOC datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya sangat dilematis bagi Arungpalaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi VOC. Namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dendamnya, sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Kehadiran Arungpalaka sangat menguntungkan bagi VOC. Ia menjadi salah satu kunci keberhasilan VOC dalam menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara. Bersama Cornelis Pilman, yang merupakan orang asli Belanda, dan mantan pemimpin kelompok bersenjata dari Maluku, John Kerjoa de Manipa. Setelah 3 tahun membantu VOC, saatnya tiba bagi Arungpalaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikangkangi Goa. Pada 24 November 1666, armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes. Terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arungpalaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan dari VOC yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, yaitu mengalahkan Goa yang saat itu dipimpin oleh seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari Timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Pertempuran legendaris itu pun terjadi. Goa pada akhirnya menyerah, dan pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan VOC dan Arungpalaka. Walaupun selama beberapa tahun berikutnya, serpihan pasukan Goa masih melakukan perlawanan. Pada 1672, Arungpalaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Goa dan membalaskan dendamnya, meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Arungpalaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya.
Ia meninggal dunia pada 6 Maret 1696.